Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Malita Nurul Asrifah. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Sleman. Saya mengajar di SD Negeri Nyain 2. Video ini saya buat dalam rangka mengerjakan tugas 1.1.8.a yaitu koneksi antar materi modul 1.1. Sebelumnya saya akan menjawab 3 pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik yang pertama yaitu apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Yang pertama adalah saya percaya bahwa nilai kognitif itu sangat penting. Saya terlalu fokus dengan nilai. Saya terlalu takut apabila saya tidak dapat menguasai materi sehingga mereka akan kesulitan di kelas berikutnya. Kemudian yang kedua adalah siswa yang belajar dengan posisi duduk rapi adalah siswa idaman. Jadi siswa duduk di tempatnya masing-masing dan mendengarkan penjelasan guru. Seperti itu menurut saya adalah kelas yang idaman. Yang ketiga adalah siswa yang baik, yaitu siswa yang selalu menyetujui apa yang dikatakan gurunya. Jadi apapun yang dikatakan gurunya, siswa tersebut selalu mengiyakan dan menyetujui. Tidak mengemukakan atau memberikan pendapat apapun. Apabila memberikan pendapat juga pendapat yang hanya mendukung dengan pernyataan guru tersebut. Yang keempat yaitu memiliki target pencapaian yang sama pada setiap siswa. Jadi seluruh siswa memiliki dan harus menguasai materi yang sama dengan target pencapaian yang sama. Apabila belum sama, maka guru tersebut berupaya supaya bisa sama dengan siswa yang lain. Yang kelima adalah adil, yaitu memberikan treatment pada murid dengan perlakuan yang sama. Jadi semua murid diperlakukan dengan perlakuan yang sama, tidak dibeda-bedakan ya. Kemudian yang keenam yaitu belajar adalah siswa selalu memperhatikan penjelasan guru atau teacher center. Jadi siswa lebih sering mendengarkan penjelasan guru. Mungkin hanya memberikan pendapat apabila diminta oleh guru tersebut. Tapi yang lebih mendominasi adalah gurunya. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu apa yang berubah dari pemikiran atau perlakuan Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pertama yaitu kemampuan dan masa peka siswa itu berbeda-beda. Jadi tidak semua bisa disamaratakan. Setiap siswa memiliki kriteria ketuntasan sendiri-sendiri. Jadi karena kemampuan anak berbeda-beda, maka mereka memiliki kriteria ketuntasan yang berbeda-beda. Tidak disamaratakan. Ibaratnya seperti ikan disuruh memanjat pohon, maka tidak akan mungkin bisa. Demikian sebaliknya, monyet disuruh berenang di sungai, maka itu juga tidak mungkin akan bisa seperti gaya berenangnya ikan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu setiap siswa memiliki keistimewaan dan kelebihan yang berbeda-beda di bidang masing-masing. Jadi siswa itu istimewa, semua siswa adalah istimewa. Tugas kita yaitu mencari kelebihan dan keistimewaan siswa tersebut, kemudian menyalurkannya sehingga bisa tepat dan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Bisa berkembang sesuai bidangnya masing-masing.
Yang ketiga yaitu siswa tidak harus selalu menyetujui pendapat guru karena hal itu melatih siswa untuk berpikir kritis dan melatih siswa untuk berani mengemukakan pendapat. Jadi siswa itu bukan membantah namun memberikan pendapatnya ya sesuai dengan apa yang pengetahuan yang dia peroleh di luar, karena zaman sekarang juga pengetahuan bisa didapatkan dengan mudah dari mana saja. Jadi siswa tersebut eh, kita pancing untuk berani mengemukakan pendapat. Apabila ada siswa yang kritis seperti itu, seharusnya guru senang karena berarti siswa tersebut berani dan kritis dan dia juga sudah melakukan pembelajaran di luar kelas. Jadi mereka menyampaikannya di dalam kelas dan mungkin hendak ingin menyamakan persepsinya dengan guru. Tugas guru adalah mengarahkan dan menyamakan persepsi dengan siswa tersebut ya, sehingga mungkin apabila siswa mendapat pengetahuan yang hoax atau yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, karena media-media saat ini juga banyak sekali, karena semakin mudahnya mencari pengetahuan maka semakin mudah juga berita-berita atau pengetahuan yang tidak benar tersebut berkembang. Jadi tugas guru adalah mengarahkan siswa tersebut sesuai pengetahuan yang benar. Nah, selain itu juga guru adalah manusia yang memiliki kesalahan. Jadi pendapat yang dikemukakan guru apabila salah, maka kita harus berbesar hati menerima pendapat siswa tersebut, apalagi jika pendapat siswa tersebut benar. Kemudian yang keempat yaitu siswa perlu bergerak-gerak di kelas agar tidak bosan dengan tempat duduknya, karena siswa belajar berjam-jam dengan posisi tempat duduk yang sama itu pasti akan sangat membosankan, dan apabila bosan maka pembelajaran juga tidak dapat diserap secara maksimal. Maka kita sebagai guru harus memberikan variasi-variasi ya, misal dengan permainan edukasi yang menyenangkan atau ice breaking, sehingga siswa tersebut tidak bosan dan tetap semangat dalam belajar dan siswa tersebut merasa senang dalam pembelajaran. Yang berikutnya yaitu definisi adil menurut saya adalah memberikan perlakuan sesuai dengan apa yang siswa butuhkan. Karena itu ada istilahnya pembelajaran berdiferensiasi. Apabila tadinya memberikan perlakuan yang sama pada siswa, maka setelah belajar modul ini saya mengenal pembelajaran berdiferensiasi, yaitu memperlakukan siswa sesuai dengan kebutuhannya. Jadi tidak melulu harus sama, tapi disesuaikan dengan kebutuhan siswa-siswa tersebut. Yang terakhir yaitu belajar adalah berkolaborasi dengan siswa, bersama-sama menggali potensi siswa dengan karakteristik masing-masing. Jadi siswa dapat berkembang potensinya dan dapat menyalurkan bakatnya sehingga kelak dapat menjadi orang yang sesuai dengan potensinya berkembang sesuai dengan karakteristik siswa tersebut. Setelah menjawab 3 pertanyaan pemantik tersebut, maka saya dapat mengambil kesimpulan. Yang pertama yaitu pendidikan yang baik adalah pendidikan yang berpihak pada siswa. Jadi kita menghamba pada siswa, kita berpihak namun juga tetap mengarahkan siswa tersebut pada koridor yang benar sehingga siswa tersebut menjadi manusia seutuhnya. Yang kedua yaitu mendidik siswa bukan hanya memaksa, namun menyadarkan dirinya menjadi pribadi yang merdeka, sadar atas kemerdekaan dirinya, dan mampu mengatur kemerdekaan hubungannya dengan kemerdekaan orang lain. Jadi tidak hanya merdeka yang bebas, lepas, dan tidak terkendali, namun kita
memancing dan mengarahkan siswa tersebut untuk menjadi pribadi yang merdeka, namun juga masih dalam koridor yang benar dan juga masih menghormati dan menghargai kemerdekaan orang lain, sehingga mereka tetap taat pada aturan dan sesuai dengan koridor yang benar. Yang ketiga yaitu pendidikan harusnya disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu disesuaikan dengan keadaan di sekelilingnya sehingga mereka dapat berkembang sesuai dengan potensi alam yang ada di sekitarnya, dan berkembang sesuai dengan kodrat zaman, yaitu zaman sekarang adalah zaman teknologi, maka kita juga harus menyesuaikan diri berkembang sesuai dengan teknologi. Mungkin siswa saat ini suka TikTok, suka YouTube, maka kita juga harus menyesuaikan pembelajaran yang relevan dan berkaitan dengan fasilitas-fasilitas sosial media tersebut, sehingga siswa dapat belajar sesuai dengan apa fasilitas yang disukainya. Jadi pembelajaran akan semakin maksimal. Kemudian yang terakhir yaitu mendidik bukan hanya dalam hal akademis, namun juga melihat dan menggali potensi, minat, dan bakat siswa tersebut, serta mengarahkannya sehingga bakat tersebut dapat tersalurkan dengan baik. Tidak melulu hanya dalam hal akademis, namun juga kita melirik potensi yang lain ya, mencari potensi anak tersebut pada bidang apa, misalnya pada bidang tari atau pada bidang lukis atau bidang menyanyi atau olahraga dan yang lainnya, dan kita arahkan, kita salurkan sehingga bakat tersebut dapat berkembang dengan baik. Kemudian refleksi yang saya peroleh yaitu yang pertama, meski semuanya dilakukan demi kebaikan, namun mendidik siswa dengan berpihak pada mereka, yaitu dengan menumbuhkan kesadaran dari dalam diri mereka lebih efektif dibandingkan memaksa mereka sesuai dengan kemauan guru. Jadi meskipun siswa tersebut belum benar, maka kita pancing dan kita arahkan sehingga tumbuh kesadaran siswa tersebut untuk menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga dia tahu dan sadar bahwa hal yang dia lakukan itu kurang benar, dan maka dia akan sadar dan melakukan hal yang baik tersebut sesuai dengan kemauannya sendiri, bukan karena dipaksakan. Yang kedua adalah siswa sudah memiliki garis-garis samar dalam hidupnya. Tugas guru adalah menebalkan garis yang samar tersebut agar siswa dapat memperbaiki lakunya menjadi manusia seutuhnya. Siswa dapat tumbuh dan berkembang sesuai koridor yang benar dan tidak menyalahi aturan. Kemudian yang ketiga yaitu guru dalam filosofi Jawa adalah singkatan digugu dan ditiru. Jadi sebagai seorang guru sudah seharusnya kita memberikan contoh yang baik bagi siswa. Siswa melihat kita apabila kita disiplin, maka siswa juga akan menjadi disiplin. Jadi kita memberikan contoh yang baik terutama dalam hal-hal yang kecil, dan dalam hal-hal yang besar apabila kita disiplin, kita tertib, maka siswa akan memandang kita, dan apabila kita menasihati siswa, kita sudah memberikan contoh tersebut sehingga siswa tersebut akan melihat pada diri kita. Demikian dari saya, terima kasih dan salam guru penggerak.